Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Bu Ayu dalam pembelajaran matematika. Tetap semangat ya anak-anak, selalu motivasi diri untuk selalu semangat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelum masuk kepada materi, jangan lupa like dan subscribe-nya dulu ya. Oke, pada materi hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang transformasi geometri bagian kedua, yaitu tentang dilatasi dan rotasi. Sebelum masuk kepada materi yang akan saya sampaikan, saya akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, menemukan konsep dilatasi pada faktor skala K dan pusat 0,0. Yang kedua, menemukan konsep dilatasi pada faktor skala K dan pusat P, A, B. Yang ketiga, menemukan konsep rotasi pada suatu sudut dan pusat 0,0. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu tentang dilatasi. Apa sih itu dilatasi? Bagaimana penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari? Terus apa itu rumus dilatasi? Nah, mari kita bahas satu persatu. Oke, penerapan dilatasi saya jelaskan seperti ini ya, dengan gambar ukuran pas foto seperti ini, yaitu 2x3 sama 4x6. Pernahkah kamu mencetak foto dengan ukuran 2x3 atau 4x6? Sudah pasti pernah ya. Ya. Salah satu contoh penerapan konsep dilatasi seperti ini, kalau kita lihat dari ukuran 2x3 kemudian 4x6, adalah merupakan proses perbesaran yang bisa dikatakan dengan dilatasi pada sebuah benda. Berdasarkan gambar ini, bentuk suatu objek bila didilatasikan tidak akan berubah, bukan? Tetapi bagaimana dengan ukurannya? Ukuran objek yang didilatasikan akan berubah. Kalian bisa lihat di sini ukuran 2x3 dan di sini 4x6. Maka yang 2x3 lebih kecil dari yang ukuran 4x6. Oke, kita lanjut tentang pengertian dilatasi. Dilatasi atau perubahan skala adalah suatu transformasi yang memperbesar atau memperkecil bangun tetapi bentuknya tetap. Jika suatu objek didilatasikan, ukurannya akan berubah, tetapi bentuknya tetap. Bisa dikatakan juga bahwa bayangan objek yang didilatasikan sebangun dengan objeknya yang semula. Oke, kita masuk ke transformasi dilatasi ini ternyata dibagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu tentang transformasi dilatasi yang berpusat di titik 0,0 dan yang kedua adalah transformasi dilatasi yang berpusat di titik A, B. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang transformasi dilatasi yang berpusat di titik 0,0. Di sini bayangan titik A, X, Y oleh dilatasi 0, K adalah A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Jadi bayangan hasil dilatasi dari titik yang tadinya AX, Y, maka setelah didilatasi menghasilkan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Bagaimana rumus X aksen dan Y aksennya? X aksennya itu adalah rumusnya sama dengan K dikali X, yaitu K itu skalanya dikali dengan X-nya, titik X. Dan Y aksennya itu adalah skalanya dikali dengan titik Y. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh dari transformasi dilatasi dengan pusat 0,0. Di sini contohnya sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, titik B 2,3 dan titik C 3,1 didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik sudut segitiga ABC. Yuk, bagaimana cara mengerjakannya? Kita simak penyelesaiannya. Oke, di sini penyelesaiannya ada 3 titik, yaitu segitiga ABC.
Diketahui di sini skala faktor skalanya itu 2, maka K-nya sama dengan 2. Diketahui 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Titik A adalah 1,2, maka X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Titik B 2,3, berarti X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3. Titik C 3,1, maka X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1. Ketika kita terapkan ke dalam rumus dilatasi pusat 0,0 yang sudah kita bahas tadi, yaitu mencari X aksen dan Y aksen, di mana X aksennya sama dengan K dikali X dan Y aksennya K dikali Y. Kita terapkan satu-satu terhadap semua titik A, B, dan C. Kita kerjakan dari titik A, yaitu menghasilkan bayangan dilatasi A aksen. Maka di sini rumusnya K kali X, K-nya 2, X-nya 1. 2 kali 1, K kali Y. 2 kali Y-nya 2, sama dengan 2,4. Titik B juga sama. K kali X, X aksennya berarti 2 kali 2, dikali lagi K kali Y. K-nya 2, Y-nya 3. 2 kali 3, sama dengan 4,6. Begitu juga dengan titik C, yaitu 2 kali 3, 2 kali 1, sama dengan 6,2. Jadi bayangan titik semua titiknya sudah ketemu ya, yaitu titik A aksen 2,4, titik B aksen 4,6, dan titik C aksen 6,2. Mudah kan anak-anak? Oke, kita lanjut ke transformasi bentuk kedua, yaitu transformasi dilatasi yang berpusat di titik A, B. Ini berbeda dengan yang tadi ya, karena sini titik pusatnya yaitu titik A, B. Bayangan titik A, X, Y oleh dilatasi P, ini pusatnya A, B dengan faktor skala K. Cara menulisnya seperti ini, yaitu A aksennya X aksen, Y aksen. Maka X aksennya di sini rumusnya berbeda dengan yang tadi, yaitu K kali X min A ditambah A, dan Y aksennya sama dengan K kali Y min P ditambah dengan B. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Oke, kita lihat contohnya di sini. Tentukan bayangan titik-titik P min 2,5, titik I 6,3, dan titik R 1,4. Jika didilatasikan dengan pusat 2,1 dan faktor skalanya adalah 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita lihat di sini. Cara menyelesaikannya, kita tulis dulu yang diketahui semua dari soalnya. Tadi adalah faktor skalanya 3, berarti K-nya sama dengan 3. Ada 3 titik di sini, yaitu titik P, titik Q, dan titik R. Di mana titik P-nya itu adalah min 2,5, maka X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan 5. Titik Q 6,3, maka X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 3. Titik R yaitu 1,4, maka X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 4. Titik pusatnya tadi adalah 2,-1, maka A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 1. Jadi ingat ya bahwa titik pusat itu adalah A, B. Baru kita masukkan ke dalam rumus dilatasi dengan pusat A, B yang sudah kita bahas tadi, yaitu X aksennya rumusnya K kali X min A ditambah A, dan Y aksen sama dengan K dikali Y min B ditambah dengan B. Kita kerjakan satu-satu di setiap titiknya. Dari titik P, ini saya menulisnya seperti ini ya. Tadi rumus X aksennya adalah K, K-nya 3, dikali X min A, X-nya min 2, A-nya min 2, di sini min A jadi min 2, ditambah dengan A, A-nya 2, koma, Y aksennya adalah K, K-nya 3, Y min B, 5 dikurangi min 1, ditambah dengan B, ditambah min 1. Ketika kita hitung di sini, jawabannya adalah min 10,17. Begitu juga dengan titik Q. Titik Q sama dengan menggunakan rumus pusat 0, pusat A, B, yaitu X aksennya dulu kita cari, K, K-nya 3, X min A, 6 min 2, ditambah A, A-nya 2.
Dicari lagi Y aksennya, yaitu K-nya 3, Y min D, 3 dikurangi min 1 ditambah D ditambah min 1 sama dengan 14,11. Dan seterusnya, begitu juga dengan titik yang R, caranya sama. Maka akan ketemu bayangan titik-titik dari titik P, Q, R, yaitu P aksennya min 10,17, Q aksennya 14,11, dan titik R aksennya yaitu min 1,10. Mudah ya untuk dipelajari. Oke, kita lanjut lagi ke yang kedua. Setelah dilatasi, kita belajar tentang rotasi. Apa itu rotasi? Terus bagaimana penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari? Terus bagaimana cara menghitung rotasi? Menggunakan rumus seperti apa? Oke, kita bahas di sini penerapan rotasi. Di sini penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini maaf saya edit ya, saya ralat bahwa ini bukan dilatasi, kita lagi membahas rotasi. Dalam penerapan sehari-hari kita menjumpai rotasi seperti yang ada di gambar ini, yaitu biang lala. Oke, salah satu contoh penerapan konsep rotasi pada masalah nyata adalah perputaran pada permainan biang lala. Oke, silakan kalian bisa lihat gambar biang lalanya. Pada biang lala itu terdapat kotak biang lala, yaitu di sini ada Donald bebek. Kalau kalian perhatikan di sini kotak-kotak biang lalanya ini ada dua tipe gambar, yaitu yang pertama adalah biang lala tipe Donald bebek gambarnya, dan yang kedua itu adalah SpongeBob. Ketika biang lala yang Donald bebek itu berputar atau turun ke posisi kotak biang lala yang SpongeBob, ukuran kotak biang lala yang Donald bebek ya, tidak akan berubah. Maka dalam hal ini bahwa rotasi itu dipahami sebagai memindahkan suatu titik ke titik yang lain. Jadi ketika dipindahkan yang SpongeBob ke Donald bebek juga akan sama, tetap tidak berubah kotaknya ya, tidak mengecil, tidak membesarnya, memindahkan suatu titik ke titik yang lain. Itu adalah penerapan konsep rotasi dalam salah satu saja penerapan konsep rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa menyebutkan contoh yang lain penerapannya seperti apa? Nah, silahkan ya. Kemudian kita lanjut ke pengertian rotasi. Apa sih itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang menetapkan setiap titik pada bidang geometri ke titik lainnya dengan cara memutar pada pusat titik tertentu. Nah, sebelum masuk ke kita contoh soalnya, kita pahami dulu tentang sifat rotasi. Yang pertama adalah bangun yang diputar atau dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang diputar atau dirotasikan mengalami perubahan posisi, seperti biang lala yang tadi ya. Yang ketiga, arah perputaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, arah positif jika berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti kemana ini? Ke arah mana? Ya, ke arah kiri. Arah negatif yaitu searah dengan arah jarum jam, berarti ke arah kanan. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam, saya jelaskan dulu tentang rumus rotasi. Jika titik X, Y dirotasikan oleh suatu sudut dan titik pusat 0,0, maka bayangan rotasinya itu adalah yaitu X aksen dan Y aksennya. Maka X aksennya di sini adalah X kali cos alfa dikurangi Y sin alfa. Y aksennya sama dengan X sin alfa ditambah Y cos alfa. Kenapa hubungannya dengan cos dengan sin tidak seperti dilatasi seperti tadi? Karena ini hubungannya dengan perputaran. Perputaran melibatkan derajat. Maka ketika melibatkan derajat, hubungannya dengan trigonometri sin dan cos. Oke, lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh. Ya, kalian bisa lihat di sini contohnya, yaitu sebuah kapal selam berada pada posisi 26,12 koordinatnya. Karena di hadapannya ada sebuah batu karang besar, kapal selam itu harus berputar sejauh 180 derajat untuk menghindari tabrakan.
tentukan posisi kapal selam itu pada koordinat kartesius. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Oke, inilah penyelesaiannya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui bahwa di sini adalah yang diketahui titiknya itu adalah 26, min 12. Di mana X-nya sama dengan 26 dan Y-nya sama dengan min 12. Dengan alfanya, sudut alfanya tadi berapa? Ya, 180 derajat. Maka kita bisa mengerjakan titik koordinat kartesiusnya dengan X-aksen mencari X-aksen dan Y-aksen. X-aksennya sama dengan X cos alfa min Y sin alfa. X-nya kita masukkan 26, cos alfa tadi sudutnya 180 derajat ditambah tadi dikurang Y-nya min 12, maka menjadi jumlah di sini 12 sin sudutnya 180. Tinggal kita uraikan 26 cos 180 itu adalah min 1 ditambah 12 bahwa sin 180 adalah 0. Maka ketemunya sama dengan min 26. Saya ingatkan lagi, bukalah kembali tentang bab trigonometri tentang sudut istimewa, yaitu tentang hasil dari sudut istimewa nilai sin dan cosnya. Coba kalian pelajari kembali bahwa nilai cos 180 adalah min 1, sin 180 adalah min 0. Kalian bisa pelajari yang lainnya, yaitu tentang sudut istimewa yang lainnya seperti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, 90 dan sebagainya ya. Kemudian untuk mencari Y aksen sama dengan X sin alfa plus Y cos alfa. X-nya kita masukkan 26, sin-nya 180 derajat, dikurangi tadi Y-nya min 12, ini min 12, cos 180 derajat. Kita uraikan 26 kali sin 180 itu adalah 0, dikurangi 12 kali cos 180 itu adalah min 1. Maka ketemunya kita hitung menjadi 12. Jadi posisi kapal selam tersebut berada pada koordinat min 26,12. Oke. Ya. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang transformasi bagian kedua mengenai dilatasi dan rotasi. Terima kasih kalian sudah belajar bahwa di sini adalah inti dari matematika itu adalah untuk tidak membuat hal-hal yang sederhana menjadi rumit, tetapi untuk membuat hal-hal yang rumit menjadi sederhana. Sekian dari Bu Ayu, tetap semangat belajar anak-anak, kemudian kalian lanjutkan untuk mengerjakan latihan soalnya di Moodle yaitu kuis 2. Silahkan, terima kasih, tetap semangat belajarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.